Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Selamat kalian. Alhamdulillah. Baik. Oke, di sini siapa ketua kelasnya? Mas Amro ya. Silakan Mas Amro bisa berbicara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sekarang Bapak absen terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang berangkat? Ada Bapak Ibrahim, terus Yo sama sakit kan? Ya. Yang sakit ada itu Yo. Yo pada pertemuan selanjutnya bisa bertemu dengan Bapak kembali ya. Sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa, mungkin bisa menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan untuk teman-teman, anak-anak, murid-murid bisa berdiri ya untuk menyanyikan bersama. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Kita bisa bangsa dan rasa kita bela bersama. Baik, terima kasih anak-anak, silakan bisa kembali. Masih ada teman-teman? Ya, Ya, ayo teman-teman dulu ya bisa. Ya, berdiri lah, boleh lah, berdiri ya. Berdiri sebentar ya, bisa. Kita semangat dahulu lah. Ayo Mas Budi, Mas Andri, Mas Anjo, bisa berdiri sebentar ya. Kita sedikit terlebih dahulu dengan tepuk semangat ya. Ayo, tepuk semangat. 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 Tahan ya. Oke. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya itu kita telah mempelajari akhlak mulia. Salah satunya yaitu akhlak tentang menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, lalu bagaimana kalian mencoba jika ada persoalan sikap gimana sih biar semuanya adil dalam menghadapi seseorang yang berbeda pendapat, berbeda kepribadian ataupun berbeda agama. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kali ini kita akan bahas tentang materi moderasi beragama. Sebelum masuk ke materinya, izinkan Bapak membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis tentang moderasi beragama dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan kandungan dan tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 tentang moderasi beragama. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan contoh sikap yang mencerminkan moderasi beragama pada keseharian kalian. Yang terakhir, peserta didik mampu mengambil hikmah dari penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa saya sampaikan tentang tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Lalu, Bapak punya pertanyaan. Nah, bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita? Ada yang bisa menjawab? Toleransi atau moderasi beragama. Oke. Nah, Islam itu mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan pendapat kita atau perbedaan agama atau apa itu harus menghormati. Nah, ini jawaban dari persoalan tersebut. Lalu untuk sebelum materi dimulai, mungkin Bapak akan menanyakan contoh video dari materi ini ya, kalau tidak sebagainya. Teman-teman atau anak-anak, murid-murid yang tercinta bisa disimak ya. Kalau misalkan sudah bulat, gimana hari? Awalnya sama, sama biasa. Kepada dia yang lebih baik. Kita lagi, saya akan soalnya harus. Dari video tersebut, murid-murid bisa menyimpulkan bagaimana perilaku yang ada dalam video tentang moderasi beragama. Kira-kira apa?
bisa saling menghormati sesama agama. Ya. Lalu, nah kita masuk ke penjelasannya atau pengertian moderasi beragama. Nah, di pengertian tersebut juga menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah Bapak sampaikan ya tentang pengertian moderasi beragama. Nah, moderasi beragama yaitu mengandung pengurangan kekerasan atau menghindarkan keekstreman dalam ajaran agama. Nah, moderasi beragama ini sangat penting. Pentingnya apa sih? Karena moderasi beragama berperan sebagai pertengahan, karena sebagaimana di moderasi beragama itu mengandung maksud yaitu wasaton. Artinya itu manusia yang berada di tengah-tengah. Gitu. Tengah-tengah maksudnya apa sih Pak? Maksudnya itu kita harus bersikap adil dan sesuai dengan pokok-pokok tersebut. Nah, jadi moderasi beragama adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman dalam menjalankan ajaran Islam. Lanjut ke Quran surat Al-Baqarah. Kita bersama-sama baca surat Quran surat Al-Baqarah ayat 103. Bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahidan. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. nah, pada yang tersebut Allah SWT telah menjelaskan bahwa umat Islam adalah umatan wasaton atau umat pertengahan, yang seperti tadi Bapak jelaskan. Umat wasaton itu yaitu umat pertengahan secara adil, yaitu adil ya. Nah, adil ini yaitu sebagai umat pertengahan, umat Islam dituntut untuk tidak bersikap ekstrim atau baik dalam urusan agama maupun kehidupan sosial. Lalu selanjutnya hadis tentang moderasi beragama. Yuk, baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya jadi kita bersalah kata aku telah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku telah istilahnya dalam pertengahan putranya juga pertengahan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah sosok pemimpin yang bersikap umatan wasaton atau pertengahan, adil gitu ya. Nah, yang dimana Rasulullah SWT ini berpesan agar tidak berlebihan. Maksudnya berlebihan itu secara agama itu tidak membesar-besarkan bahwa ajaran Islam ini ajaran yang sangat baik, melainkan harus adil kan, sesuai ajaran-ajaran yang lain. Lalu selanjutnya contoh-contoh singkat yang mencerminkan moderasi beragama. Silakan Mas Budi bisa dibaca yang satu. Menciptakan kerukunan antar umat beragama. Maksud dari menciptakan kerukunan antar umat beragama yaitu kita di masyarakat itu banyak sekali orang yang berbeda agama. Nah, di situ kita diharapkan bisa menjaga kerukunan lah. Tidak, saya orang Islam gitu, berarti ini terserah saya gitu. Terus yang kedua, silakan Mas Ucup bisa dibaca. Hidup rukun dan gotong royong. Nah, hidup rukun dan gotong royong di sini yaitu kita di masyarakat itu kan berbeda-beda agama. Nah, di situ, semisal agama Kristen membutuh bantuan dari kita, agama Islam, ya kita saling tolong-tolong. Nah, mungkin selanjutnya bisa dibaca. Baiklah, yang ketiga, 45. Ketiga, menjaga adab bersama, tepat menghargai keberadaan orang lain, dan yang kelima bersikap adil kepada siapapun. Ya. Lanjut, selanjutnya hikmah moderasi beragama. Silakan Mas Atri bisa dibaca yang satu. Pentingnya toleransi dan kerukunan kehidupan di masyarakat. Mas Afruk bisa baca yang kedua. Terciptanya kehidupan yang harmoni dan seimbang. Yang ketiga silakan. Mbak Siti, keempat. Keempat, terhindar dari konflik pendirian tempat ibadah. Kelima, Bapak. Yang kelima, tentunya agama yang beristimewa. Baik. Nah, sekarang Bapak bagi 3 kelompok ya, atau 2 kelompok saja lah biar makan waktunya singkat. Nah, kelompok cowok dan kelompok cewek. Nah, kelompok ya. Nah, kalian untuk kelompok cowok silakan bisa berkumpul ya. Kita ya. Sebelum itu, di situ Bapak sudah mengasih soal tentang kasus. Jadi di situ kasusnya adalah apa? Ya, ya, betul. Nah, silakan bisa jawab tanya-tanya tersebut. Gimana? Gimana? Jadi ini soal ini ada soal kasus. Nah, ini pertanyaan dari kasus itu. Iya, betul sekali. Ya, di sini kalian ya. Yang kalau tinggal di saja. Yang satu dari sana. Mana cerita enggak? Itu ya, sudah belum? Ya. Baik, silakan kalau perwakilan kelompok bisa mencoba untuk presentasikan. Silakan dari kelompok kita terlebih dahulu. Kelompok kita. Ya, kelompok kita habis kelompok. Ya, Mas Di. Ya, maju kelompok kita.
Sama sekali. Ya, saya ngomong hebat. Saya sudah membaca tadi ya, Pak. Ini ceritanya ya tentang orang yang tidak nyaman. Jadi saya ingin menjawab persoalan itu. Tapi kan contoh kamu dari beragama yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama itu menghormati seperti itu. Tidak itu saja. Karena kita sama umat Muslim, dan di mana ada umat Muslim atau umat Kristen. Ya, ya, terus yang Sudi. Ada Mas Sudi. Makasih ya atas jawaban. Nah, jadi untuk jawabannya sudah betul ya, karena di masyarakat dan tidak nyaman ada beberapa agama dan kita harus saling menghormatinya. Nah, silakan yang kedua apa? Ya, silakan. Dekun. Jadi mau menjawab pertanyaan yang pertama, apa permasalahan pertama yang terdapat pada kasus tersebut? Jawabannya itu perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan kegiatan bakti sosial. Yang kedua, sikap apa yang kurang tepat ditunjukkan oleh anggota organisasi? Merasa pendapatnya paling benar. Dan yang terakhir, sebutkan contoh sikap organisasi beragama yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya toleransi. Baik, terima kasih. Moderasi beragama ini mencerminkan kita harus bersikap adil kepada sesama agama maupun sesama pendapat dari kita atau berbeda pendapat. Nah, selanjutnya untuk refleksi, Bapak ingin bertanya kepada murid-murid mengenai pembelajaran pada hari ini. Apa makna moderasi beragama yang kalian pahami setelah pembelajaran hari ini? Silakan dari kelompok hebat bisa menjawab. Kira-kira apa? Apa makna moderasi beragama yang kalian pahami setelah pembelajaran hari ini? Kedamaian. Ya, karena hidup ini penuh dengan kedamaian. Lalu yang kedua, sikap apa yang akan kalian terapkan sebagai wujud cinta kepada Allah SWT, Rasulullah SWT, diri sendiri dan sesama setelah mempelajari materi ini? Silakan dari kelompok hebat, cerdas. Silakan kita jawab. Cinta kepada Allah itu cara hormati tiap agama, Pak. Jadi kita tidak menunjukkan bahwasanya Muslim itu tidak cinta kedamaian. Dan untuk Rasulullah itu meneladani akhlaknya, Pak. Ya. Sama seperti hadis tadi. Kemudian di sendiri itu juga toleransi, pada satu sama lain tidak toleransi agama beragama dan tidak ada pertengkaran. Ya, terima kasih atas jawabannya, sangat betul sekali. Yang dimana wujud cinta kepada Allah juga bisa kita lakukan dengan sholat berjamaah. Ya, lalu untuk diri sendiri yaitu kita bisa toleransi kepada teman dan anak-anak. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin sebelum kesimpulan, Bapak ingin membagikan refleksi harian, yaitu bagaimana sih belajar pada hari ini dan metode Bapak yang sampaikan. Di sini ada beberapa emos, kalian bisa diberi ya, bagaimana reaksi kalian pada pembelajaran Bapak hari ini, pada pagi hari ini. Kan, diisi Bapak dulu, ya sudah ya. Ya, terima kasih ya anak. Ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, sebelum kesimpulan juga, Bapak ingin pesan memotivasi kalian bahwa moderasi beragama yaitu kita harus saling menghormati satu sama lain, berbeda agama maupun berbeda pandangan kita. Jadi berharap kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari, dan di mana moderasi beragama itu penting bagi kehidupan sehari-hari sebagai umat masyarakat, yaitu umat pertengahan, adil dan makmur. Ya, mungkin seperti itu untuk penyampaian motivasi dari Bapak. Selanjutnya kesimpulan. Ya, bisa baca bersama-sama kesimpulan hari ini. Moderasi beragama adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Moderasi menjadi kunci terciptanya toleransi, kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadikan umat Islam sebagai umat al-wasat, umat pertengahan yang senantiasa menempuh jalan ajaran segala persoalan. Ini mungkin kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu materi tentang moderasi beragama. Nah, untuk tugas kalian, untuk tugas rumah ya, kalian bisa mengerjakan PKS uraian dengan halaman 167. Nanti kalian bisa dikerjakan ya buat tugas rumah. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan menjelaskan materi tentang pernikahan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari Bapak tentang moderasi beragama. Silakan untuk ketua kelas bisa ditutup. Sandu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.